yang pertama harus kita lakukan adalah kesadaran. Makanya di awal ini saya ingin mengajak kepada semuanya, khususnya kepada diri saya sendiri, untuk menjawab satu pertanyaan yang sangat mudah dijawab, namun ini sangat penting untuk kajian kita kali ini. Siapa di antara kita, ibu dan bapak, yang merasa tidak punya dosa? Boleh angkat tangannya. Dan ketika tidak ada yang mengangkat tangan, ini berarti bahwa kita merasa, kita sadar, dan kita yakin sepenuhnya bahwa diri kita berlumuran dosa. Karena kesadaran ini, Rasulullah SAW menyampaikan ada satu hadis qudsi bahwa Allah yang Maha Agung pernah bersabda, surga yang sangat mulia, surga yang sangat penuh dengan kenikmatan, tidak akan pernah mau menerima penghuninya yang ada dosa dalam dirinya. Pertanyaannya adalah, layakkah kita masuk ke surga Allah di akhirat kelak, sementara kita sadar, kita yakin bahwa kita berlumuran dosa? Dengan kesadaran yang penuh bahwa kita sebetulnya tidak layak masuk surga. Kenapa? Karena Allah sendiri dengan zatnya yang Maha Agung menyatakan bahwa surga yang penuh kemuliaan tidak akan pernah menerima satu orang pun yang ada dosanya. Dari hal inilah kenapa kita harus beristighfar kepada Allah. Istighfar itu adalah pernyataan yang tulus ikhlas dari hati yang paling dalam seorang hamba kepada Khalik-Nya, dari makhluk kepada Sang Penciptanya, memohon maaf, memohon pengampunan dari segala dosa dan kesalahan yang terkecil sampai yang terbesar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah pernah menyampaikan, jika dosa seorang hamba itu sepenuh langit dan bumi, artinya melakukan dosa-dosa yang besar, dan dosa ini betul-betul tidak bisa ditolerir oleh akal manusia. Namun jika dia beristighfar hanya satu kali saja, dan istighfarnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasul, pengampunan Allah kepada orang tersebut itu melebihi dosa dia sepenuh langit dan bumi. Bahkan kalau sisanya pengampunan Allah itu diberikan kepada hamba-hamba yang lain yang bertobat juga, itu lebih banyak lagi. Dengan hadis Rasul ini kita merasa lega, merasa bahagia bahwa ternyata benar Allah menyatakan innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Penerima, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ketika manusia diminta terus-menerus, setiap hari diminta, bahkan setiap jam diminta, bahkan mungkin setiap menit, setiap detik diminta, itu kita sebagai manusia bosan. Apalagi yang meminta kepada kita itu tidak tahu terima kasih. Minta tapi tidak dipakai dengan baik. Anak kita minta uang, katanya untuk sesuatu yang baik, tapi ternyata dipakai sesuatu yang tidak baik. Minta lagi, dipakainya yang tidak baik. Minta lagi, dipakai yang tidak baik. Tentu kita sebagai orang tua itu akan merasa kesal. Mungkin satu saat dia minta lagi tidak akan dikasih, tapi bagi Allah tidak diminta pun kita dikasih.
Bahkan kalau kita mau jujur terhadap diri kita, banyak yang tidak kita minta tapi Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Setiap apa yang ada di bumi ini semuanya makhluk, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda-benda mati pun yang dibutuhkan oleh kita semua itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh penglihatan, Allah siapkan matanya. Kita hanya buka saja kelopak, maka terlihatlah apa yang ada di depan kita atau di sekitar kita. Walaupun kita tidak tahu berapa air yang dibutuhkan oleh mata kita supaya bisa bergerak. Kita tidak tahu ada apa saja dalam mata kita ini. Bahkan satu saat ketika mata kita kelilipan dengan benda yang kecil, bahkan benda itu tidak bisa kita lihat, repotlah kita. Kita tidak bisa mengendalikan ketika mata kita merasa sakit. Tapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Allah berikan air yang lebih dari biasanya untuk menggerakkan bola mata ini, maka keluarlah kotoran itu, keluarlah benda yang menghalangi pandangan kita itu. Kita butuh pendengaran, maka Allah siapkan telinga kita. Kita tanpa tahu ada apa saja dalam telinga kita sehingga kita bisa mendengar. Bahkan sesekali telinga kita terganggu sehingga terdengarnya tidak jelas, ada gemuruh atau merasa tersumbat dari pendengaran kita. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Dengan cara apa saja Allah hilangkan penyakit yang menghalangi pendengaran kita. Kita butuh untuk bergerak ke sana kemari, Allah siapkan kaki kita. Kita tidak tahu ada apa saja dalam kaki kita ini sehingga kita bisa bergerak ke sana kemari. Kita tidak bisa mengendalikan kaki kita. Dikasih saja sakit kaki kita, Allahu Akbar, kita tidak bisa kemana-mana. Namun Allah Maha tahu juga apa yang kita butuhkan. Allah berikan energi yang lebih, Allah berikan nutrisi yang pas untuk kaki kita sehingga Allah sembuhkan. Sababiannya bisa dengan pertolongan atau bantuan dari dokter, atau pasangan kita dengan dipijit, atau dengan dipapah oleh siapapun. Yang penting Allah memberikan fasilitas itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali kalau kita mau jujur apa yang ada dalam tubuh kita, Allah berikan, Allah berikan. Bahkan itu tidak kita minta sebetulnya. Kita belum pernah request kepada Allah sebelum kita lahir apa yang kita butuhkan, tapi Allah sudah siapkan itu semuanya. Namun apa sebenarnya balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak minta, kita dikasih. Tapi kalau kita mau jujur juga, berapa banyak rasa terima kasih kita kepada Allah dengan mata yang telah kita gunakan ini. Lama mana mata kita memandang ayat-ayat Allah Al-Quran, ayat tertulis, dengan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis alam ini, dengan senantiasa hati kita itu memuji Allah dalam diri kita, dibandingkan dengan lamanya kita memandang ayat-ayat Allah baik yang tertulis dan tidak tertulis, tapi kita tidak memuji Allah. Seringkali kita baca Quran tapi hati kita justru kepada riya kita. Wah, bacaan Quran saya bagus ya, suara saya bagus ya, hafalan saya banyak ya. Itu bukan ke Allah berterima kasih, tapi kepada diri kita, sebatas ingin disanjung, dipuja, dipuji, dan ingin mendapatkan balasan dari manusia. Padahal manusia tidak ngasih apa-apa pada kita. Mungkin ngasih hanya sekali dua kali saja. Tidak sedikit orang yang belajar menghafal Quran karena menginginkan jadi juara dalam musabaqah. Ketika dapat juara, muncullah rasa ria dalam hatinya. Padahal siapa yang ngasih kita mata?
Siapa yang ngasih kita suara? Siapa yang ngasih kita otak sehingga bisa menyimpan hafalan itu dalam memori yang sangat luar biasa? Allah. Jarang sekali kita berterima kasih kepada Allah. Ketika kita dikasih kekuatan, kaki kita bisa kemana-mana, bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa, sehingga kita sukses dalam pekerjaan kita. Nampaknya kita lebih mengharapkan pujian, upah dari manusia. Kita jarang sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kesuksesan yang kita raih itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Rasul, tidak akan pernah menimpa kepada kami semua, tidak akan terjadi kepada kita semua kecuali yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan, bukan yang kita inginkan. Karena tidak sedikit keinginan kita itu tidak terjadi. Kita ingin ini belum juga terjadi, kita ingin ini belum juga terjadi. Tapi ketika Allah menetapkan, illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah tetapkan kepada kita semua. Bagi Allah tidak susah untuk menjadikan seseorang naik atau turun, terpuji atau terhina, sukses atau terpuruk. Bagi Allah tidak susah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangankan mengubah nasib seseorang dari mulia menjadi hina, dari hina menjadi mulia, membuat jagat raya yang luar biasa ini yang tak ada satupun makhluk yang mampu melakukannya, bagi Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, lantas kenapa kita harus beristighfar? Kenapa kita harus memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alasannya yang tadi, karena seringkali kita jarang berterima kasih kepada Allah, jarang sadar bahwa apa yang kita punya sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, baik diri pribadi ataupun keluarga ataupun masyarakat, itu semua hakikatnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita merasa bahwa apa yang kita raih, yang kita peroleh ini hanya semata-mata karena kehebatan kita sendiri. Dan jika itu muncul dalam hati kita dan itu berlangsung lama, nauzubillah, bahkan sampai akhir hayat, berarti kita masuk kepada orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin walau kana mithqala dzarrah. Tidak akan pernah masuk surga jika ada dalam hatinya sifat kibar, takabur, sombong, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Sementara kita sering sekali itu lakukan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, inilah alasan besar proyek raksasa kita dalam hidup, bahwa kita wajib hukumnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menunggu setiap hari, setiap malam, sepanjang waktu. Kenapa? Karena Allah sangat sayang kepada kita. Dan Allah menyatakan dalam ayat Quran yang sudah kita hafal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man
dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan seorang pun, sesuatu pun, illa bi'idnih, kecuali dengan pertolongan Allah. Gak ada yang bisa memberikan pertolongan. Orang tua pada anaknya gak bisa, anak pada orang tuanya gak bisa, illa bi'idnih, kecuali pertolongan Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu apa yang ada di depan kita, apa yang ada di belakang kita. Pandangan kita sangat terbatas, terhalang dengan dinding saja kita sudah tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di belakang kita. Bahkan yang di samping kanan, samping kiri pun kita tidak tahu. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allahu Akbar. Saya sempat mengingat-ingat dan menintrospeksi diri. Kenapa ya nenek dulu gitu suka mewanti-wanti pada anaknya, cucunya, pada saya untuk dek hafalkan ya kursi betul. Nenek itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, betul. Alhamdulillah. Hafalkan, namun bisa ayat kursi dihafalkan, mual gorengan, muasinan. Ingatan waktu itu mual gorengan muasinan teh karena juri gitu bayar, karena hantu gitu. Ternyata dalam tafsir ayat kursi sebetulnya dahsyat luar biasa. Yang disebut dengan mual gorengan muasinan itu ternyata kita tidak akan takut menghadapi kehidupan karena di sana ada Allah yang maha hebat. Allah sifat-sifatnya dijelaskan dalam ayat kursi. Bahwa ketika kita mengatakan Allah Rabbun Allah, tsumma istaqamu, kemudian kita istiqomah memegang teguh keyakinan itu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah akan mengirimkan para malaikat dan akan menemani kita sambil senantiasa mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Setelah kita paham tentang ini, Masya Allah, simbol dari ayat kursi bukan berarti bahwa dengan ayat kursi itu hantu dan sebagainya itu bisa lari. Tapi ketika kita meyakini itu di hati kita, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Lalu apa keajaiban istighfar itu? Istighfar yastaghfir istighfaran, memohon ampunan kepada Allah. Ada satu pernyataan dari sahabat, jika seseorang beristighfar 3.000 kali. Kenapa 3.000? Karena angka 3 itu merupakan jamak. 1.000 itu banyak, 3.000 itu lebih banyak lagi. Jika seseorang mengucapkan istighfar 3.000 kali, tapi dalam hatinya tidak ada satu kata pun kepasrahan dan permohonan maaf dan tulus ikhlas keluar dari hatinya, maka istighfar itu bukan jadi pahala, bahkan menjadi calon-calon dosa. Nauzubillah. Ini asar sahabat, ucapan sahabat. Namun jika kita baca lagi satu kali, jadi 3.000 satu kali, pas yang terakhir yang satu kalinya itu kita membaca istighfarnya, kita keluarkan melalui lisan atau hanya di hati saja. Kemudian kita pasrah kepada Allah dengan mengakui bahwa kita sebagai pendosa, memohon ampunan dan belas kasihan Allah, maka kata sahabat itu, secara otomatis yang 3.000 istighfar kita itu menjadi
mutiara yang sangat berharga. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang satu itu kita pasrah kepada Allah. Dan sudah bisa dipastikan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat masalah ini, kita bisa jadi tahu berarti bukan jumlahnya yang banyak atau sedikit. Karena bagi Allah jumlah itu tidak menjadi ukuran. Tapi yang Allah lihat adalah dari mana keluarnya permohonan maaf itu. Dari mana istighfar itu datangnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad, geraknya, rupawannya, tidak melihat bagusnya ucapannya, mantap bacaannya, tapi yang Allah lihat qulubikum, hati-hatinya. Hatinya itu yang dilihat. Kenapa? Karena keikhlasan, ketulusan itu bukan terlihat dari wajah, tapi dari hati. Berarti kalau selama ini kita beristighfar tidak keluar dari hati, inilah PR kita untuk memperbaiki istighfar kita. Rasulullah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Setiap selesai melaksanakan sholat fardu ada jaminan istighfar 3 kali di sana. Belum ada bacaan yang lain, setelah salam itu langsung istighfar. Kenapa? Karena kemungkinan besar sedang sholat kita tidak ingat Allah. Mungkin dari 100% kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam, itu hanya berapa persen kita bisa konsentrasi fokus kepada Allah. Mungkin ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kita bisa fokus pada Allah. Setelah itu plus lagi yang kita ingat pekerjaan, mungkin anak-anak mungkin yang belum dibangunin, atau ada PR, tugas yang belum selesai. Mungkin itu yang fokusnya. Bacaan bisa jadi tamat, Al-Fatihah tamat, dari awal iftitah kita tamat, Fatihah selesai, ditambah lagi surat-surat pendek, ruku', i'tidal, sujud, duduk sampai salam tamat. Karena memang kalau sudah terbiasa itu otomatis lisan kita akan mengucap. Orang tua dulu kalau baca surat Yasin itu cepatnya luar biasa, 3 kali itu bisa sampai 10 menit. Padahal surat Yasin itu panjang. Kenapa? Karena lisannya lebih cepat daripada matanya. Matanya masih di sini, bacanya sudah di lembaran berikutnya. Karena sudah hafal, sudah hafal itu. Makanya kata Rasulullah, istighfar setelah sholat 3 kali ini adalah taubat. Ketika kita dalam sholat banyak kelirunya, baik itu ingatan atau hati kita, gerakan dalam sholat, bacaan sholat, beristighfar kepada Allah. Namun kita juga harus jujur, apakah selama beristighfar 3 kali ba'da sholat itu kita fokus kepada Allah atau hanya sebatas lisan saja? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 3 kali enggak banyak. Mungkin itu tidak sampai 1 menit. Betul enggak Pak? Ibu, 1 menit enggak 3 kali? Tidak. Yang repot itu bacaannya cepat, baru itu konsentrasi seperti. Dan tadi disebutkan ketika hanya bacaan saja, apalagi dengan bahasa Arab, kita nggak begitu paham. Walaupun kalau ditanya apa astagfirullahaladzim itu artinya, kita bisa jawab. Tapi hati itu jarang mengikuti dengan terjemah itu. Ini menurut saya ya, kalaupun kita mau baca istighfar dengan Arabnya astagfirullahaladzim, coba berhenti dulu setiap istighfar itu, jangan dilanjut ke istighfar yang kedua sebelum hati kita memohon maaf dengan tulus kepada Allah.
Ada jeda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon maaf kepadamu ya Allah. Ya Allah, atas segala dosa. Kalaupun mau disebut satu-satu itu harus waktunya yang luangnya. Atas segala dosa. Allah lebih tahu, maha tahu dosa-dosa kita daripada kita sendiri. Kita mah dosa jangankan yang setahun ke belakang, yang kemarin kita sudah lupa. Kan yang kemarin yang tadi saja sebelum sholat subuh ada dosa lupa. Allah maha tahu sejak kita balik dosa yang terkecil sampai sekarang itu Allah tahu apa dosa-dosa kita. Kenapa? Karena ada CCTV ilahi yang terparah padan, tidak akan pernah mati selamanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak akan pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ketika tidak ngantuk, tidak tidur, ya terus terjaga. Bahkan yang tidak terlihat oleh manusia pun Allah tahu. Alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, upayakan istighfar kita dari istighfar yang pertama, kedua, ketiga itu ada jeda. Untuk apa? Memberi peluang hati kita betul-betul merasakan taubat kita itu. Ya Allah, yang Maha, aku mohon ampunan dari segala dosa. Ya Allah. Lalu istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang Maha, ampunlah dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampunlah dosa kami. Itu akan beda terasa. Ketika kita lanjutkan ke zikir yang selanjutnya, itu kualitasnya beda. Tapi ketika di istighfar saja kita sudah sudah tidak sadar gitu. Mohon maaf bahasa tidak sadar ya. Hati kita sudah tidak betul-betul mohon ampun kepada Allah. Kesananya itu repot. Karena istighfar itu adalah kunci awal. Kesan pertamanya di istighfar. Makanya mohon maaf ketika istighfarnya tidak tertib, lisan dan hatinya tidak nyambung, zikir-zikir selanjutnya itu enggak nyambung. Subhanallah, 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 subhanallah. Ininya cepat gitu, hatinya gampang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gak kena tuh kalimatnya juga beda-beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang dikejar itu adalah hitungan 33 kalinya. Sementara esensi dari itu gak terasa. Seorang siswa atau siswa yang dalam kelas 40 jumlahnya dikasih soal 50. Soalnya 50. Dikasih waktu 60 menit, dikerjakan, beres semuanya dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi tidak ada betul satupun. Kira-kira nilainya bagus tidak? Enggak. Mungkin gurunya akan marah. Kenapa kamu cepat-cepat mengerjakannya? Ya kan yang lebih cepat lebih baik. Tapi kini salah semuanya. Gimana pertanggungjawabannya? Tapi ada juga yang mengerjakannya cepat tapi teliti. Wah, ada betulnya di banyaknya. Ada juga yang biasa-biasa tapi tepat waktunya tepat dan betul semuanya. Ini sebagai ilustrasi saja. Ketika kita berdoa kepada Allah, khususnya ketika kita memohon ampunan Allah, beristighfar kepada Allah, jangan cepet-cepet lah. Ada hadis yang menyatakan al-ajalatu minas syaitan. Terburu-buru itu perbuatan setan. Itu bisikan setan. Setan itu sengaja kita supaya terburu-buru. Kalaupun terburu-buru dengan kita sudah ahli gitu. Ya seperti dalam mengendarai motor saja, Valentino Rossi itu kecepatannya luar biasa, ya sudah ahli nggak apa-apa. Tapi kalau yang baru belajar motor langsung kecepatannya di kilometer 100 km per jam itu kan
celaka bukan untuk dirinya saja, mungkin untuk orang lain. Pertanyaannya, apakah dalam beristighfar kita sudah ahli atau baru belajar? Itu kan. Apakah setiap kali kita beristighfar itu hati kita kontak dengan Allah atau belum? Sesekali kita kontak, sesekali tidak, berarti kita belum ahli dalam beristighfar. Oleh karena itu dalam hadis sahih Rasulullah menyatakan, aku memohon ampunan kepada Allah, astaghfirullah fi yaumin, dalam sehari itu mi'ata marrah, itu 100 kali. Rasul saja dalam sehari 100 kali. Itu tentunya di luar yang 3 itu sebagai salat. Rasul 100 kali sehari. Terbayang, Rasul itu ahli dalam istighfar, tapi beliau menyatakan 100 kali. Bukan pernyataan karena kesombongan, tapi ini sebagai uswah, contoh. Rasul sudah dimaksum, Rasul sudah dijaga oleh Allah, disiapkan surga. Namun beliau mengatakan, aku sehari semalam tidak pernah kurang dari 100 kali. Kualitas istighfar Rasul dengan kita tentu jauh berbeda. Lihat saja dari sholat saja. Kalau Rasul kan, kita pernah tahu ada hadis yang menyatakan Rasul sholat malam itu sampai bengkak-bengkak. Kita belum pernah sholat sampai bengkak. Paling oke bengkak dipakai sholat. Setelah bengkak lalu kita sholat, kan begitu kita mah. Kalau Rasul itu bengkaknya karena sholat. Para mufassir dari urudul hadisnya menyampaikan ini bengkaknya karena terlalu lama berdiri atau terlalu lama dalam gerakannya, lama sujudnya, lama rukuknya. Dan tentunya ini bukan satu malam, berulang-ulang terus. Kita juga kalau terlalu lama berdiri kan suka pegel, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Sampai-sampai istri Rasul menyatakan, bertanya, ya Rasulullah, alastu bimaksumi, bukankah engkau sudah dimaksud, dijamin masuk surga? Kenapa sampai bengkak-bengkak? Ya yang namanya istri ya, pasti sayang pada suaminya, apalagi Rasulullah. Saya pun kalau mau pengajian terus lagi sakit itu sering kali itu dilarang oleh istri. Tong angkat atuh panuju teu damang. Awatos beli karubra, beli keterasan, kan gitu. Padahal kan itu untuk kebaikan, itu untuk ibadah. Mau ke masjid saja, mau ke masjid ikan uji tedamang kene biasa ada di bumi. Padahal dia tahu bahwa ke masjid itu ibadah, pahalanya lebih besar. Tapi ada larangan-larangan itu. Nah, ini tidak bisa disalahkan. Istri Rasul pun itu pernah bertanya kepada Rasul, karena sayangnya kakinya bengkak. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dimaksud, dijamin masuk surga? Kenapa kok sholatnya berlebih-lebihan ini? Sudahlah, mun abdi memberi lantas dijamin kita lantas cepat sholat paling saya jaminan, kan begitu. Kita punya orang tua kita itu jenderal gitu. Mau masuk satu hotel atau bioskop yang sudah dijamin bakal gratis semuanya, ya udahlah, mau pakaian compang-camping apapun pasti kita masuk aja. Orang sudah tahu. Tapi Rasul apa yang dikatakan? Afala aku abdan syukur, wahai istriku, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang paling bersyukur? Masya Allah. Rasul saja yang sudah dijamin pasti masuk surga, belum menyampaikan afala aku abdan syukur, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang paling bersyukur? Artinya apa? Tidak bolehkah aku beribadah lebih baik dan lebih hebat kepada Allah karena banyak sekali kenikmatan Allah yang aku terima. Akhirnya istrinya berluluh dan mohon maaf. Afanya Rasulullah. Hadirin wa hadirat jemaah rahimakumullah. Kesadaran kita ketika beristighfar ini harus betul-betul keluar dari hati yang paling dalam. Ibu bapak
kita beli tenda itu anak-anak, beli tenda, pasang di belakang tuh yang ada makam itu ya, tapi bukan pas makam yang di belakang ada lapangannya itu. Kemudian yang akhwat itu di halaman itu, tapi kemarin itu di aulanya dulu karena akhwat itu masih rentan lah. Yang ikhwan udah dibuat. Itu dijadwal 1 malam 1 untuk menunggu tenda. Awalnya sadarnya udah duduk kubur. Dan bapak sama ibunya yang 2 kali. Untuk apa? Untuk terbiasa. Masjid kan ada, beda di masjid mampu enak ke. Terus terbiasa ini di tenda. Untuk apa? Belajar ya Allah. Masuk ke tenda setengah 10, maksimal jam 10. Tugasnya apa? Tugasnya 1, istirahat dulu, kemudian bangun malam, berzikir, beristighfar sebanyak-banyaknya. Rasakan, belajar merasakan bahwa tidak ada yang lain di tenda itu kecuali Allah. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa malam, sehari sampai semalam 1 orang, semalam 1 orang. Kemudian tugas yang kedua, selain berzikir kepada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya, kemudian meratapi dosa yang pernah dilakukan. Beristighfar artinya mengucapkan astagfirullahaladzim. Tugas yang kedua adalah menyadari dengan hati akan dosa yang pernah dilakukan, terutama saya sampaikan kepada orang tua kalian, karena dosa anak kepada orang tua itu dahsyat. Sehingga kata Rasul, kalaupun kalian menggendong ibu kalian dari rumah sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sambil digendong, kemudian mulai dari ihram, tawaf, sa'i sampai ke jumroh dan yang lainnya rangkaian ibadah sampai tahallul, maka kata Rasul itu tidak akan pernah bisa menggantikan jasa ibumu walaupun hanya 1 hembusan nafas. Saya sampaikan kepada anak-anak di sana, sampai ikhwan dan akhwat, sadari bahwa kalian banyak dosa, kita banyak dosa sama ibu dan ayah. Kemudian tugas selanjutnya jam 3 harus membangunkan teman-temannya. Jadi ada 3 tugas. Tuh dicoba. Kenapa seperti itu? Sebetulnya kita mencontoh para ulama, mencontoh para sahabat, dan mencontoh Rasulullah SAW. Ibu bapak, kita semua tahu Rasulullah SAW ketika menghadapi kehidupan yang dahsyat, orang Mekah yang begitu durhaka dengan kejahiliahannya yang sangat hebat, sampai patung saja yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara itu disembah. Itu kan sebodoh-bodohnya manusia. Lehenglah menyembah merenang domba, bisa dari tukangnya bisa dipuncitnya dagingnya. Cuma patung bari dijieun kumaha ini. Suatu saat mereka membuat roti yang besar dibentuk menjadi 1 patung, disembah, diarak ke sana kemari seperti apa tuh, seperti ondel-ondel gitu ya, pada uang atau jam panah. Di perjalanan lapar, disimpan, bahkan disembah dulu, wahai Tuhanku, aku mohon rizki darimu. Dipotongkan dengan hiji, tangannya sebelah, makan bersama-sama. Patungnya besar. Kemudian mereka kenyang, terima kasih Tuhanku, diarak lagi. Mau perjalanan sampai akhirnya habis tuh Tuhan itu dimakan. Bodoh kan? Rasul bingung bagaimana ini menghadapi kondisi seperti ini. Pemabukan, perjudian, perkelahian, perzinahan sudah merebak, sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Maka Rasul ada ilham tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menjadi wahyu kan, kalau sebelum wahyu kan ilhas. Kemudian beliau berangkat ke satu gunung yang disebut dengan Jabal Nur, dan beliau tahu, tentu masih kecil sudah bermain ke sana, ada satu gua di puncaknya, lembahnya itu yaitu Gua Hira. Beliau berangkat ke sana mulai dari usia 37 tahun. Berangkat sore hari,
kemudian malam di sana pulang lagi untuk melaksanakan kasar kewajibannya, pulang lagi ke rumah. Itu terus. Kadang pernah 2 hari 2 malam tidak pulang, kadang pernah 4 hari 4 malam tidak pulang. Lalu makanya diantar oleh istrinya Siti Khadijah dan anaknya Siti Fatimah, diantar di sana. Sedangkan perjalanan itu dari rumah Rasul yang dekat Ka'bah itu ke Jabal Nur, dari Jabal Nur dari kaki gunungnya sampai ke atas itu kan berapa jam? Jalan saja sudah 1,5 jam gitu kan ke atas. Itu dari kaki gunungnya ke Gua Hira'nya, belum lagi dari rumah ke Jabal Nurnya kan ke Gunung Nurnya itu jauh. Ya mungkin sekitar paling kalau dengan tenaga orang sana waktu itu 2 jam 1 kali perjalanan. Itu istrinya dengan telaten, dengan penuh kesabaran itu ngantar makan. Ya makanya tahan lama kan corona. Hai. Sampai pada akhirnya Rasul 4 hari 4 malam tidak pulang ke rumah. Cemas istrinya. Dan itu ternyata di usia ke-40 tahun, di malaman Lailatul Qadar. Coba Rasul saja ternyata suka menyendiri di gua lagi. Guanya kan cukup sempit. Kalau masuk kan harus ya membungkuk juga sih. Itu Rasul meninggalkan rumah untuk menghadapi kondisi masyarakat yang luar biasa, penyakit sosial yang sangat dahsyat. Sudah tidak bisa diukur oleh manusia, sudah tidak bisa dilayani oleh akal. Kenapa? Yang Rasul cari adalah petunjuk dari Sang Penguasa alam, Allah Azza wa Jalla. Kita tahu perjalanan bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita hitung dari usia 37 tahun, 38, 39, 40, 3 tahun Rasul bertahamus walaupun tidak tiap malam, tapi tentu itu sering sekali. Tidak ada 1 minggu yang terlewatkan. Terus di sana menyendiri ditemani dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bahwa pandemi corona sekarang sudah tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Mungkin vaksin yang sudah disiapkan itu juga tidak menjamin, karena kita tidak tahu di mana adanya virus. Sampai sholat sampai sekarang kita pakai jarak, kesana kemari keluar di kerumunan kita pakai masker. Kadang-kadang dengan teman serumah juga kita hati-hati. Kalau keluarga kita sudah keluar rumah, kita sebetulnya sudah tidak berdaya dengan ini. Kalau kita sudah merasa tidak berdaya, ya kesombongan kita turunkan. Tidak ada jalan lain, kita harus mengikuti uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yaitu Rasulullah SAW. Ahli mana yang bisa mengatakan dengan satu obat ini pasti corona akan musnah? Enggak. Sekolah yang dijanjikan melalui SKB, surat keputusan bersama 4 menteri pun Januari kita sekolah lagi itu belum tentu. Akhirnya dikembalikan kepada Pemda dan Satgas Covid masing-masing. Manusia begitu. Berarti kita harus banyak berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu sombong untuk mengatasi hal ini. Ya kita banyak yang pintar, banyak yang ahli, tapi itu tidak menjamin. Jangankan menjamin kita, menjamin dirinya sendiri pun itu tidak bisa dijamin. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang terkena, padahal beliau ahli dalam kesehatan. Namun bagi seorang muslim, terkena atau tidak terkena itu bukan masalah. Yang penting kesadaran kita bahwa ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, istighfar harus kita lakukan, upayakan. Ada waktu berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita siapkan, Ibu Bapak, 5 menit saja. Ini batas minimal ya.
jam 10 malam sampai jam 3 malam, mungkin tidurnya beberapa jam lagi. Yang namanya ketakutan itu, takuti aja sebelumnya supaya mereka tidak tidur, supaya mereka bisa merasakan gitu. Kadang-kadang yang dibuat boleh bawa HP, nggak boleh bawa HP, mungkin kita kasih belikan beker, jaga beker itu supaya tidak kebablasan. Ya, dilatih dari sekarang supaya mereka nyaman dalam keseharian. Karena saya melihat fenomena sekarang, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri kebanyakan sering dibawa kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya peluru keduniaan, sehingga mereka jarang sepi-sepi berdua dengan Allah. Walaupun di kamar sendirian ada HP yang menemani, itu pun belum tentu mengarahkan kepada kebaikan. Sekali-kali nggak apa-apa keluarga kita dibawa berziarah ke makam kakeknya, makam buyutnya, bisa sebelum makam-makam yang lain. Nah, ini ayah kakekmu, ini kakek buyutmu udah meninggal tuh ya, di batu nisannya, lahirnya tanggal segini, wafatnya tanggal segini, supaya apa? Anak kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku pernah melarang kalian berziarah kubur karena akidah kalian, keimanan kalian belum mantap, belum kuat, sehingga ke kuburan bukan berdoa dan mendoakan, bukan memohon ampun kepada Allah dan mendoakan ahli kubur, tapi justru meminta-minta kepada ahli kubur. Falan, tapi sekarang keimanan akidah kalian sudah kuat, fazuruha, silahkan berziarah. Tidak semua ziarah kubur itu terlarang. Yang terlarang itu ketika aktivitas jahiliyah dilakukan dalam berziarah kubur. Tapi ketika berziarah kita mendekatkan diri kepada Allah, tazkiratul maut, kita mengingat bahwa kita juga akan mati dan mendoakan ahli kubur, kemudian kita beristighfar di sana. Nampaknya bagi kita berdoa di kuburan, di dekat makam begitu ya, itu lebih sejuk mungkin daripada kita berdoa di rumah. Ya sekali nggak apa-apa anak kita dibawa, tapi bukan berwisata dari rumahnya itu sudah diberi. Bawalah ke tempat-tempat yang memang menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terlalu banyak dibawa ke tempat-tempat yang glamor, penuh hiburan. Nanti itu akan mengeraskan hati kita dan kesejukan hati kita. Itu terasa oleh kita ketika kita mengajak anak kita untuk sholat, kok agak susah. Mengajak anak kita untuk beribadah, kok agak susah. Mungkin ada pola-pola diri kita yang kurang pas, kurang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang beristighfar. Sampai-sampai Allah dengan sengaja membuat hambanya itu melakukan dosa. Dan kata Rasul, andaikan engkau tidak melakukan dosa, maka Allah akan mematikan kamu. Kenapa? Karena dengan dosa itu hamba Allah akan bertobat dan beristighfar kepada Allah. Dan yang sangat dirindukan oleh Allah dari semua kalimat yang baik adalah astaghfirullahaladzim. Sehingga ketika kita berdosa, kita harus nuzul saja, ini kesalahan kita. Kita harus sadar ini kesalahan kita dan kita berhusnuzon. Mungkin ini kasih sayang Allah supaya kita beristighfar. Kita pernah tahu bahwa Allah menyiapkan istighfar ini semata-mata untuk membersihkan dosa-dosa dalam diri kita, sehingga pada saat yang kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersih, tak pernah ada noda, sehingga Allah dengan janjinya memasukkan kita semua ke dalam surga Allah tanpa dosa. Kenapa? Karena kalau ada dosa dalam diri kita sedikit pun, wayahnya kita harus mampir dulu ke neraka untuk dibersihkan. Di neraka itu gak ada orang yang bisa bertahan. Jangankan manusia, bebatuan pun itu bisa hancur. Di dunia ini yang tidak bisa dibakar hancur itu batu. Besi itu bisa leleh dengan api. Tapi batu itu nggak bisa leleh dengan api. Tapi dengan api neraka nggak ada benda yang tidak bisa hancur. Manusia dan batu itu sebagai kayu bakar dari neraka. Dan Allah tidak mau sebetulnya hamba-hambanya ini masuk neraka. Tapi Allah sudah ada janji,
la yukhliful mi'ad. Sedangkan Allah tidak akan pernah mengkhianati janjinya, sehingga Allah siapkan satu obat yang sangat mujarab, yaitu istighfar, supaya terbersihkan semuanya, dibersihkan oleh Allah dari noda dan dosa, kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih tanpa noda, seperti kita dilahirkan dari rahim kita. Dan Allah menyatakan, jika kalian melakukan dosa, dan dosa itu sangat banyak, la tayasu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah, jangan putus asa dalam meraih rahmat Allah, jangan putus asa dalam mengharap kebesaran Allah. Gak apa-apa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita pernah mendengar kisah tentang seorang wanita yang pekerjaannya berzina. Pernah mendengar itu? Setiap hari, setiap malam dia berzina, mencari nafkah untuk keluarganya. Wah, itu sudah menjadi menjadi buah bibir di masyarakatnya bahwa itu wanita yang tidak baik. Tapi dia tidak bisa menghindar karena tidak ada yang memberikan makan untuk anak-anaknya. Di satu malam dia sadar, dia gelisah, hampir-hampiran dia tidak berangkat untuk bekerja ke tempat bordilnya itu. Tapi dia memaksakan diri karena dorongan diri untuk mencari nafkah keluarganya, dan tentunya paksaan desakan setan untuk melakukannya. Akhirnya dia berangkat. Sepanjang jalan dia gelisah, ini dosa, saya mau berhenti dan bertobat. Akhirnya dia melakukan dosa lagi, berzina lagi, mungkin dengan beberapa pasangan. Dia kembali lagi sampai gelisah, sampai dia gimana caranya bertobat, gimana. Dan di perjalanan dia melihat seekor anjing yang tergeletak sekarat mau mati. Tiba-tiba hatinya itu terhanyut rasa kasihan pada anjing itu. Dan dalam kesedihannya itu, dalam kegoncangannya itu, dia tidak berpikir panjang, dia langsung mencari sumber air. Dan agak jauh dari sana, itu disebutkan dalam hadisnya agak jauh jaraknya, ab'adu min makani, jauh dari tempatnya itu. Dia buka sepatunya, dia ambil air sambil hampir terperosok, dia ambil, bawa dengan hati-hati supaya tidak tumpah. Kemudian dibuka mulut anjing itu, kemudian dia minumkan air itu. Dia ambil lagi air, minumkan lagi sampai hatta marrat, beberapa kali. Dan akhirnya anjing itu bergerak, matanya terbuka dan dia berdiri sambil mengibas-ibaskan tubuhnya. Anjing itu nggak tahu gimana, mungkin ada isyarat berterima kasih dan dia berlari. Setelah itu ada hati yang lega dan bahagia dalam hati wanita penzina itu. Dia pulang ke rumah dan dikabarkan esok harinya, di siang harinya itu dia meninggal. Wah, tersiar semuanya. Penzina itu sudah mati, kita akan terbebas dari mala dan bencana. Semua manusia termasuk yang masyarakat di sana bahagia dengan kematiannya karena sudah tidak ada penzina. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui diskusi yang disebutkan, ada seorang wanita yang sudah siap-siap dijemput oleh para malaikat untuk dibawa ke pintu surga. Masya Allah. Ternyata wanita yang pekerjaan berzina itu, dengan ada taubat dalam hatinya, pasti dia bertobat kepada Allah. Dengan dibuktikan amal soleh bersedekah itu, bersedekah kepada seekor anjing. Ingat bahwa anjing itu adalah binatang yang najis. Apalagi kita kepada manusia, apalagi kita kepada makhluk yang dimuliakan Allah. Kepada seekor anjing yang dikatakan najis dalam fikih saja, itu bisa menjadi bernilai surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kita jangan berputus asa. Insya Allah, sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni kita
saat kita beristighfar yang keluar dari hati yang paling dalam. Belajarlah istighfar sambil menangis. Belajarlah istighfar sambil menangis. Tangis yang tidak dipaksakan, itu yang keluar dari hati sanubari kita. Ibu bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah, semoga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertobat, beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang begitu berjasa kepada kita, semoga Allah muliakan kehidupannya dunia dan akhirat. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Keluarga besar kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetangga kita yang patut kita muliakan menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Dan semua Islam, semoga Allah kuatkan, Allah menangkan, dan Allah mengumpulkan dari umat-umat yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf, pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.